Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini, izinkanlah saya akan membahas tema yang berjudul setiap perkataan atau perbuatan yang telah dilakukan akan kembali kepada pemiliknya. Saya pernah membaca sebuah berita pada awal tahun 2020 di Jawa Timur. Ada suatu kejadian di mana seorang lelaki yang berbadan gemuk dan gempal karena sering dibully oleh teman kerjanya sendiri, seorang perempuan, sehingga dia tega untuk menghabisinya. Yang membuat lelaki itu merasa sakit hati dan dendam kepada perempuan itu karena di tempat kerja dia sering dipanggil dengan sebutan boboho atau pegulat sumo karena badannya yang gemuk dan mungkin terlihat lucu sehingga jadi bahan guyonan temannya itu. Nah, lalu apakah hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Baiklah, sebelum saya lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Jangan kemana-mana. Dari kejadian di atas menggambarkan betapa sakit hatinya orang yang kena bully itu, marah, tertekan secara mental, dan depresi, sehingga tega menghilangkan nyawa temannya sendiri karena emosinya sudah tidak bisa terbendung lagi. Mungkin bagi teman kerjanya dia hanya sekedar guyonan atau candaan saja karena melihat badannya yang gemuk lalu menyebutnya dengan sebutan boboho atau pegulat sumo. Akan tetapi teman kerjanya itu dia sudah bercanda kepada orang yang salah sehingga harus dibayar dengan kehilangan nyawanya sendiri. Nah, jika seandainya Anda sendiri tanpa sadar sampai sekarang ini masih sering suka membuli atau mengolok orang karena kekurangan yang dimilikinya, jadi bahan guyonan, apakah di lingkungan tempat kerja, tempat main, tetangga, saudara, maka untuk berhati-hati dan segera menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Karena kita tidak tahu kapan datangnya hari apes tersebut. Bukan tidak mungkin teman yang sering kita olok atau dibego-begoin, dia menjadi emosi tingkat tinggi lalu menghantam dari belakang sebelum Anda menyadarinya. Yang saya perhatikan, begitu mudahnya orang memberikan nama panggilan atau landian kepada orang lain yang belum tentu orang itu akan menerimanya jika dipanggil demikian. Misalnya, orang yang jenggotan dipanggil dengan si jenggot, orang yang rambutnya botak dipanggil dengan si botak, orang yang memelihara brewok dipanggil dengan si brewok, orang yang giginya ompong dipanggil dengan sebutan si ompong, orang yang kurang pendengarannya dipanggil dengan si bolot, orang yang kurus dipanggil dengan si krempeng, orang yang gemuk dipanggil dengan si endut, bulldozer, dan lain-lain. Akan tetapi yang paling parah dari semua itu adalah, dan dosanya terbilang cukup berat, yaitu jika seseorang mengolok-ngolok orang lain karena kekurangan fisiknya, seperti mengolok-ngolok orang yang cara berbicaranya belepotan atau tidak jelas, mengolok-ngolok orang dan memperagakan orang yang jalannya pincang, mengolok-ngolok orang yang wajahnya aneh dan jelek, dan sebagainya. Karena bukan hanya akan membuat sakit hati orang tersebut, apalagi jika terdengar oleh saudaranya, istrinya, dan anaknya.
Akan tetapi secara tidak langsung dia sudah menghina Tuhan yang telah menciptakannya, karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendaknya. Nabi bersabda, kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang sudah ditakdirkan. Dan setiap perkataan baik atau buruk akan kembali kepada pemiliknya. Jika kita berbuat atau berkata-kata yang baik, maka kebaikan itu pula yang akan kita dapatkan. Dan jika perkataan atau perbuatan kita banyak buruknya, banyak menyakiti orang lain, maka tinggal tunggu saja pembalasannya nanti yang setimpal. Nah, dari penjelasan video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.